Nah, alurnya ATP kalau dilihat di sini, Bapak Ibu, sebetulnya ATP, alur tujuan pembelajaran, kan tadi saya sebutkan, itu adalah urutan pencapaian tujuan pembelajaran dari urutan paling rendah, sekuensi ya, paling rendah, paling mudah, paling sederhana, menuju ke yang paling sulit, paling rumit, paling kompleks. Nah, tergantung pilihannya ya. Karena tujuan pembelajaran setelah diidentifikasi kemudian ditulis, disusun, bisa urut dari konkret ke abstrak, bisa urut secara deduktif dari konten umum ke konten khusus, bisa secara hierarkis, dan seterusnya. Yang secara hierarkis tadi saya nyatakan, kalau kita nanti tujuan akhirnya siswa itu bisa melakukan operasi perkalian, kita akan mulai dengan pertama dia harus mengenal bilangan, kedua dia harus mengenal operasi penjumlahan, lalu dia baru bisa kita berikan pemahaman mengenai perkalian. Nanti setelah perkalian perpangkatan dan seterusnya. Nah, itu urutan hierarkis contohnya. Ini juga ada peringatan yang namanya ATP itu bisa ditulis kolaborasi antar guru lintas tingkatan tapi dalam satu fase. Fase ada, kalau fase E itu adalah SMK kelas 10 atau SMA kelas 10. Fase F itu SMA kelas 10 ya. Betul, 10, 11, 12 itu fase F dan seterusnya. Kita bisa lihat nanti pembagian fase dari Kemdikbud yang apa namanya, ada di dalam buku yang saya tunjukkan tadi. Jadi sekali lagi, tujuan pembelajaran yang setelah kita identifikasi, dan tujuan pembelajaran itu diidentifikasi dari rumusan capaian pembelajaran yang masih abstrak, masih umum, kita identifikasi tujuan-tujuan pembelajarannya. Setelah diidentifikasi, diurutkan. Urutannya seperti apa? Nah, ini kalau kita nyusun sendiri ATP, urutannya adalah berdasarkan menurut logika dan rasional si guru itu. Kalau kita kalau tadi kan sudah jelas ya, kalau dari menuju ke perkalian gitu, itu urutannya pasti itu. Nggak mungkin diajar perkalian dulu baru diajar bilangan. Bilangan dulu mesti diajarkan, penjumlahan diajarkan, baru perkalian. Tapi ada tujuan pembelajaran yang urutannya itu antar guru bisa berbeda pendapat. Tergantung pinter-pinternya cara mengajar. Nah, dalam hal itu gurulah yang menetapkan alurnya sehingga menjadi ATP. Maka akan sangat baik ATP itu disusun sendiri oleh guru dengan mempertimbangkan di dalam benak guru sudah tahu, oh nanti saya mengajarkan ini tuh. Seperti kalau mau main volley itu. Apa sih yang diajarkan, apa langsung smash? Bisa saja langsung smash. Asal ada pengumpan bola lalu smash ya. Tapi biasanya mulai dari service. Nah, itu lagi-lagi alurnya itu ditetapkan oleh guru. Jadinya nanti adalah ATP. Karena itu ATP perlu ada setelah rumusan tujuan pembelajaran. Nah, lagi-lagi fasilitasi untuk itu juga banyak. Bapak Ibu nanti bisa klik di apa namanya, di rujukan-rujukan atau link-link yang saya berikan itu contoh. Tentu sekarang Bapak Ibu harus punya, saya yakin sudah punya keterampilan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk browsing atau menjelajah di internet. Kalau Bapak Ibu sudah bisa bergabung di dalam telekonferensi ini atau nonton di video di YouTube, itu artinya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Sesuatu yang ketika saya dan tim mengawali dengan PJJ PGSD di tahun 2000-an, masih belum banyak
guru SD maupun mahasiswa PGSD dan bahkan dosen PGSD yang belum familiar dengan penggunaan email. Sekarang memang email tidak terlalu banyak digunakan karena ada WhatsApp. Tapi dulu nggak ada WhatsApp, sehingga komunikasi antar titik, komunikasi secara elektronik difasilitasi lewat email. Sehingga waktu itu kita ngajarkan cara menggunakan email. Baru setelah itu ada BlackBerry, lalu menggunakan fasilitas perpesanan BlackBerry, lalu sekarang WhatsApp. Ya, dengan adanya ponsel gitu ya. Nah, contoh-contoh ini nanti bisa Ibu, Bapak dan Ibu lihat sendiri. Nanti kita bisa juga ke sana kalau diperlukan.